Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya. Adik-adik pasti sudah siap kan untuk memulai ibadah kita pada hari ini? Untuk itu, kita mau ucapkan selamat pagi dulu sama Tuhan. Kita mau angkat pujian selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam ibadah kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Engkau yang tolong pimpin berkati ya Tuhan ibadah kami pada hari ini, biarlah boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya tanpa kekurangan satu apapun, dan biarlah kami boleh dapat memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita harus taat ya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Selain itu, kita juga harus taat dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Untuk itu, kita mau menyanyikan lagu TAAT Taat. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, ku turut nasihat mereka selalu. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, ku turut nasihat mereka selalu. TAAT taat. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan dulu. Sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan, Kau yang pimpin berkati supaya persembahan kami boleh berguna dengan baik bagi sekolah minggu kami, bagi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Lausa harap kalian baik-baik saja ya dan kita sehat-sehat selalu. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, Lausa yang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami melalui firman Tuhan ini agar kami dapat
melakukan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari, dan siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati Lause yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau mengajarkan kalian sebuah kata. Nah, kalian tahu nggak kata taat? Nah, apa ya Lause taat ya? Kalian pasti sering mendengar ya, tapi mungkin kalian bingung, apa sih kata taat? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat adalah artinya senantiasa turut, setia, dan tunduk. Nah, lalu kita tambah kata Tuhan, taat pada Tuhan. Artinya apa ya? Nah, artinya menjadi senantiasa tunduk pada Tuhan, setia pada Tuhan, itu arti kata taat. Nah, Lause mau ajak kalian melihat di sekitar kita bagaimana kita melihat kata taat atau bagaimana kita melakukan ketaatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke. Kita lihat yuk, kita jalan-jalan keluar, kita lihat kanan kiri kalian, kita jalan-jalan ke jalan raya, ya, jalan raya ke lalu lintas dimanapun kalian berada. Nah, lihat tuh adik-adik, ada pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Wah, taat nggak ya dia sama peraturan? Lihat juga adik-adik, ada mobil yang berhenti sembarangan. Padahal di situ ada pelang yang bertuliskan S dicoret ya, dilarang stop. Tapi mobil itu berhenti sembarangan. Nah, adik-adik, kalian lihat lagi, ada mobil yang parkir sembarangan, membuat kemacetan. Padahal ada pelang P dicoret ya. Artinya tidak boleh parkir di tempat itu. Mungkin adik-adik juga sering lihat ada mobil yang berbelok padahal tidak boleh berbelok. Atau adik-adik melihat ada motor yang melawan arus ya. Bukan jalurnya tapi dia melawan arus. Sehingga membuat kemacetan dan berbahaya. Nah, apalagi di masa pandemi ini kita mungkin melihat beberapa orang yang menggunakan motor tidak pakai masker, adik-adik. Wah, bahaya sekali ya. Ini adalah contoh-contoh ketidaktaatan manusia terhadap peraturan yang ada. Kita bisa lihat di sekitar kita. Nah, sekarang kita mau belajar contoh ketaatan kepada Tuhan. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana keadaan bumi saat itu ya. Banyak manusia yang melakukan kejahatan, kekerasan, melakukan dosa, tidak menghiraukan Tuhan. Namun ada satu tokoh Alkitab yang taat. Siapa namanya? Namanya adalah Nuh. Nuh dikatakan dalam Alkitab adalah seorang yang taat, yang saleh, yang benar di hadapan Tuhan. Wah, hebat sekali ya Nuh ini. Nah, Nuh dan keluarganya meskipun di sekitarnya berbuat jahat, berbuat kekerasan, namun tidak pada keluarga Nuh. Nuh taat kepada Tuhan, Nuh setia pada Tuhan. Nah, karena Tuhan melihat bumi sudah rusak, manusia sudah berbuat jahat, melakukan kekerasan, sehingga Tuhan berfirman kepada Nuh karena melihat banyak manusia yang sudah berbuat dosa di muka bumi. Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Wah, kalian tahu nggak bahtera itu apa? Bahtera itu adalah kapal yang besar. Tapi pada zaman dulu belum ada baja dan besi ya, jadi kapalnya semua terbuat dari kayu. Nah, Tuhan meminta Nuh untuk membuat sebuah bahtera terbuat dari kayu gofir. Nah, berapa sih panjangnya?
panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Nah, kalau kita contohkan seberapa besar Bahtera Nuh, kalian tahu lapangan sepak bola, mungkin kalian sering lihat ya di televisi. Nah, kira-kira sepanjang itu ya, kurang lebih Bahtera yang dibuat oleh Nuh. Wah, besar sekali ya. Nah, buat apa sih Lause Bahtera itu? Emang bakal ada apa? Nah, Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa Tuhan akan menurunkan air bah dan akan melenyapkan semua makhluk bumi yang ada saat itu. Dikatakan, diperkirakan Nuh membuat Bahtera itu selama 125 tahun, kurang lebih ya, 125 tahun. Wah, panjang sekali ya, lama sekali ya. Ya, benar, lama sekali. Selama itu juga sebenarnya Tuhan memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat pada saat zaman Nuh. Namun tidak ada satu manusia yang bertobat. Mereka semua menghiraukan Tuhan, tidak menghiraukan Tuhan, semua melupakan Tuhan dan masih berbuat suka hati mereka. Nah, pada waktu yang ditentukan, Allah berfirman lagi kepada Nuh. Saat Bahteranya telah siap, Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa 7 hari lagi akan turun hujan. Dan semua air akan menutupi bumi. Nah, maka Nuh diperintahkan kepada Tuhan untuk masuk ke dalam Bahtera. Dan juga Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membawa 7 pasang binatang yang tidak haram dan 1 pasang binatang yang haram. Dan Tuhan juga berfirman untuk makhluk-makhluk hidup itu datang kepada Nuh dan masuk bersama-sama dengan Nuh di Bahtera tersebut. Sehingga masuklah semua binatang yang ada dan keluarga Nuh. Seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan, 7 hari berlalu dan hujan mulai turun membasahi bumi. Seberapa lama hujannya? 40 hari dan 40 malam. Wah, lama sekali ya. Ya, hujan terus turun ke bumi sampai menutupi semua daratan, bahkan gunung-gunung yang tinggi sekalipun tertutupi. Sehingga tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup. Semuanya mati karena air bah tersebut. Nah, air bah tersebut menutupi bumi selama 150 hari. Nah, sehingga tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup kecuali keluarga Nuh dan binatang-binatang yang ada di dalam Bahtera Nuh ya. Nah, adik-adik, dari cerita Nuh ini kita belajar tentang ketaatan yang tadi Lause sudah singgung. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan juga harus taat kepada Tuhan. Meskipun di sekitar kita, di lingkungan kita, teman-teman kita, ada yang melakukan kejahatan, ada yang melakukan dosa, ada yang mengajak kita berbohong, ada yang mengajak kita menyontek, atau isengin teman, atau menawan orang tua. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap taat pada Tuhan. Kita tidak boleh ikut lingkungan kita kalau lingkungan kita berbuat sesuatu yang tidak baik, yang berdosa pada Tuhan. Nah, seperti itu. Kita harus taat seperti Nuh. Berapa lama Lause? 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun? Tidak ya. Kita harus taat kepada Tuhan seumur hidup kita. Nah, itu yang kita pelajari dari kisah Nuh. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus belajar taat seperti Nuh seumur hidup kita. Nah, oke, kita setelah mendengar firman Tuhan, kita akan tutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami tentang ketaatan melalui kisah Nuh. Ajar kami Tuhan untuk dapat belajar taat kepadamu meskipun di lingkungan kami, teman-teman kami tidak taat kepadamu. Ajar kami untuk dapat terus taat kepadamu sepanjang seumur hidup kita. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan,
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mama, Mama, kamu kenapa? Aku gak enak badan, kepala aku pusing, terus tenggorokan aku sakit. Ya ampun, kasihan banget sih kamu. Ya udah, gini aja, kamu istirahat. Nanti Mama bikinin kamu makanan, biar perut kamu gak kosong. Kalau kamu makan, pasti bakalan cepat sembuh. Tapi makannya yang banyak ya. Ya udah, kamu istirahat. Nanti Mama siapin makanannya, sama Mama bikinin kamu air hangat biar minum. Tenggorokannya enak ya. Oke, makasih ya, Ya Mama. udah, kamu istirahat ya. Iya. Ya udah, yuk. Wah, kayaknya badan aku udah enakan deh. Wah, aduh nak, gimana kamu? Udah enakan belum? Udah, Ma, aku udah Ah. gak pusing lagi. Tenggorokannya? Udah gak sakit. Nah, makanya kamu pinter banget sih dengerin kata-kata Mama. Nah, kalau kamu taat, kamu hebat. Berarti apa? Kamu bisa lebih cepat sembuh, nggak usah minum obat-obatan. Terima kasih ya, kamu juga udah jadi anak yang pinter, mau taat sama Mama. Mama seneng banget kalau kamu taat seperti ini. Naik lain kali, jangan makan makanan yang nggak baik, ciki-ciki gitu nggak boleh ya. Jadi Iya, tenggorokan Ma. kamu sakit. Tapi kamu udah hebat, udah mau dengerin kata Mama. Udah makannya banyak juga. Iya, Yuk. makasih ya, Mama. Iya, sekarang kita main ya. Kita jalan-jalan yuk. Oke, let's Ayo. go. Halo adik-adik, ketemu lagi di Althea Science. Nah, pada kali ini kita akan eksperimen tentang apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, pertama-tama coba adik-adik siapkan alat dan bahannya ya. Pertama-tama adik-adik siapkan spidol warna. Yang kedua, tisu. Lalu gelas atau wadah yang sudah berisi air. Nah, pada percobaan kali ini adik-adik akan membuat gambar pelangi di tisu ini. Nah, adik-adik pertama-tama adik-adik lipat tisunya menjadi dua seperti ini. Nah, lalu adik-adik ambil spidol warna merah. Lalu adik-adik buat garis melingkar. Nah, setelah itu adik-adik buat lagi satu garis warna merah melingkar di bawahnya. Kasih ada jarak ya adik-adik. Jadi seperti ini. Nah, lalu adik-adik ambil spidol warna kuning dan timpa yang garis warna merah ini sehingga warnanya menjadi warna oranye. Nah, setelah itu adik-adik garis lagi pakai spidol warna kuning di bawahnya. Setelah itu adik-adik bikin lagi satu garis warna kuning di bawahnya. Nah, setelah itu adik-adik ambil spidol warna biru dan timpa yang warna kuning. Nah, setelah itu adik-adik bikin lagi satu garis warna biru di bawahnya, bikin lagi satu biru lagi. Lalu adik-adik ambil spidol warna merah dan timpa yang warna biru terakhir, garis warna biru terakhir. Nah, selesai. Seperti ini adik-adik. Setelah itu adik-adik basahi tisu satunya lagi, atau adik-adik bisa memakai wadah yang panjang yang cukup untuk adik-adik taruh tisunya, lalu adik-adik basahi tisunya. Nah, setelah basah lalu adik-adik tempel tisu yang tadi sudah diwarnai ke tisu yang basah. Adik-adik tempel-tempel. Lalu adik-adik coba basahi kembali tisunya di bagian belakangnya.
Nah, bentuknya jadi seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, adik-adik, kenapa warnanya bisa menyebar seperti ini adik-adik? Hal ini terjadi karena sifat tisu yang mampu menyerap air, sehingga dapat terbentuk warna-warna indah seperti yang adik-adik lihat ini. Nah, adik-adik, lewat percobaan kita kali ini, kita belajar bahwa di balik susahnya kita mengikuti kehendak Tuhan, pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan rancangkan kepada kita. Ketaatan kita kepada Tuhan membawa dampak dalam hidup kita. Contohnya, kita taat sekolah minggu, kita diisi firman Tuhan, jadi menambah pengetahuan kita tentang apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai. Jadi, kita bisa memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekian percobaan kita kali ini. Sampai bertemu di percobaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah dengarkan tadi firman Tuhannya. Dari firman Tuhan tadi kita dapat belajar ya dari Nuh untuk selalu taat dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena ketaatan Nuh, akhirnya Nuh dan keluarganya dapat selamat dari air bah. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu Nabi Nuh. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita tutup dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini sehingga kami boleh dapat mengikuti ibadah. Engkau yang pimpin berkat ya Tuhan, supaya kami boleh dapat melakukan apa yang sudah kami dengarkan pada ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oh iya, Lause juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga Lause yang berulang tahun pada bulan Januari. Ada Edith pada tanggal 13 Januari, ada Eren pada tanggal 15 Januari, Gaby tanggal 15 Januari, Caleb pada tanggal 18 Januari, dan Jason pada tanggal 20 Januari. Dan Lausenya adalah Willy pada tanggal 8 Januari. Selamat ulang tahun ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk dikerjakan aktivitas dan juga labnya. Setelah itu jangan lupa juga difoto dan dikirimkan ke Lause kelasnya masing-masing. Jangan lupa juga untuk ikut video call oleh Lause kelasnya masing-masing. Oke, jangan lupa adik-adik, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.